Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zaina Ginting dari Program Studi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Senang sekali bergabung pada Semnas Bio 2021. Judul presentasi saya adalah pengenceran ekoenzim dan aktivitas antimikroba terhadap Staphylococcus aureus. Sebagai latar belakang adalah sebagai berikut, peternakan kambing perah semakin diminati oleh masyarakat di Sumatera Utara. Hanya saja terdapat kendala yaitu radang ambing atau mastitis. Mastitis menyebabkan produksi susu berkurang atau menyebabkan kematian pada ternak. Mastitis dipicu oleh bakteri patogen antara lain spesies Staphylococcus yang merupakan bakteri berbentuk batang gram negatif yang sering ditemukan di daerah beriklim tropis dengan kondisi higien dan sanitasi yang buruk. Kondisi lingkungan yang mendukung seperti kandang yang kotor dapat memacu pertumbuhan dan reproduksi bakteri. Bakteri patogen dapat bertahan hidup di luar tubuh inang yang dapat menginfeksi ternak kambing. Salah satu cara yang efektif untuk mencegah dan meminimalisir timbulnya mastitis adalah dengan melakukan desinfeksi kandang yang teratur. Desinfeksi memegang peranan penting untuk mengendalikan bakteri antara lain Staphylococcus aureus. Desinfeksi merupakan hal yang tidak dilakukan secara rutin, terutama oleh peternak rakyat. Hal ini berkaitan dengan harga desinfeksi komersial yang mahal. Ekoenzim dihasilkan dari fermentasi buah yang juga dapat dikombinasikan dengan sayuran, air non-klorin, dan molase. Fermentasi berlangsung selama 100 hari. Ekoenzim mengandung antara lain enzim protease, amilase, dan lipase, dan bersifat antimikroba atau patogen. Ekoenzim mampu mengendalikan bakteri gram negatif dan positif. Selain itu, ekoenzim mampu menghilangkan bau tak sedap pada kandang. Ginting pada tahun 2020 menyebutkan bahwa pembuatan ekoenzim sangat hemat biaya sehingga layak digunakan oleh masyarakat sebagai biodesinfektan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kemampuan ekoenzim dengan pengenceran 1:100 perlakuan 1, 1:200 perlakuan 2, dan 1:300 perlakuan 3 yang uji sebagai antagonis terhadap Staphylococcus aureus. Penelitian ini akan dilanjutkan dengan mengidentifikasi keberadaan Staphylococcus aureus di lingkungan kandang setelah didesinfeksi dengan ekoenzim. 300 gram molase. Cara pembuatan ekoenzim, 300 gram molase dicampur dengan 3000 cc air non-klorin dalam wadah plastik, lalu limbah buah yang terdiri dari nanas, pisang, dan pepaya yang kita ketahui banyak mengandung enzim, baik kulit maupun daging buahnya sebanyak 900 gram dicacah 3 cm, dimasukkan ke dalam wadah plastik. Wadah didiamkan selama 100 hari secara anaerob, ekstrak disaring, dan semua percobaan dilakukan dengan menggunakan ekstrak. Bahan dan materi penelitian. Materi penelitian adalah ekoenzim dan bakteri patogen, yaitu Staphylococcus dari Balai Veteriner Medan. Media yang digunakan adalah nutrien agar, MHA, MRSA, dan RSD, dan lain-lainnya. Lalu persiapan uji antimikrobial Staphylococcus aureus terhadap ekoenzim. Terlebih dahulu dilakukan pengenceran ekoenzim dengan rasio 1:100. Caranya adalah 0,1 cc ekoenzim ditambah 0,1 cc atau mili ekoenzim ditambah 10 mili aquades. Selanjutnya ekoenzim disterilisasi, kertas blank disk yang sudah steril dimasukkan ke dalam pengenceran ekoenzim yang steril. Dilakukan peletakan kertas blank disk di tengah cawan yang sebelumnya sudah digoreskan bakteri Staphylococcus. Setelah semua cawan sudah diletakkan kertas blank disk, cawan dibungkus dengan plastik wrap untuk mencegah kontaminasi. Kultur ekoenzim dan bakteri diinkubasi 37 derajat Celcius selama 24 jam. Hasil penelitian sebagai berikut. Mulai dari pH, dengan perlakuan pertama didapat pH 4,3, perlakuan 2 4,7, perlakuan 3 5,5. Artinya dengan semakin bertambahnya pengenceran, tingkat pengenceran, maka bakteri pH-nya akan naik. Menurut Kinleyside, pH sangat berpengaruh pada pertumbuhan mikrobial. pH pertumbuhannya optimal adalah pH yang paling disukai untuk pertumbuhan suatu organisme. Nilai pH yang terendah yang dapat ditoleransi organisme disebut pH pertumbuhan minimum, dan pH tertinggi adalah pH pertumbuhan maksimum. Kebanyakan bakteri adalah neutrofil, artinya mereka tumbuh secara optimal pada range 5,5 sampai 8,5. Nah, selanjutnya kita sampai pada uji antagonis ekoenzim terhadap Staphylococcus aureus. Dengan perlakuan pertama, yaitu pengenceran 1:100, kita dapat zona bening sebesar 12,5 mm dengan indeks antimikrobial 1,0
0,08 mm. Lalu dengan perlakuan 2, dengan pengeceran 1:200, kita dapat zona bening 9,8 mili dan indeks antimikrobial 0,63 mili. Dan perlakuan ketiga, pengeceran 1:300, kita dapat zona bening 7,1 dan indeks antibiol 0,18. Artinya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekoenzim baik dengan pengeceran 1:200, 1:200 maupun 300 telah terbukti mampu menghambat Staphylococcus aureus. Namun pengeceran 1:100 menunjukkan penghambatan yang terbaik. Bila dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan di Malaysia oleh Rahman dan kawan-kawan, mereka melakukan juga pengenceran dengan 1:200, 1:100, maka didapat zona bening yang lebih kecil daripada zona bening pada penelitian ini. Hal ini mungkin disebabkan bahan baku pembuatan ekoenzim yang berbeda. Pada penelitian Rahman mereka menggunakan sayur kol, kentang, dan labu kuning. Ya, sementara pada penelitian ini kita menggunakan buah-buahan yang kita sudah ketahui banyak mengandung enzim, yaitu pisang, pepaya, dan nanas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.